warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan kuliah luar biasa bersama Mr. TM tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah garis bergurunya Mr. TM. Banyak orang yang nanya, Mr. TM ini dari mana? Mondok di mana? Muridnya siapa? Karena bagi saya itu nggak penting, saya nggak pernah jawab ya. Saya bukan siapa-siapa, juga nggak ada orientasi apa-apa ya. Saya nggak pernah menjual nama guru saya, juga nggak pernah berpura-pura ngaku-ngaku dan sebagainya, nggak perlu. Bagi saya semua nggak penting. Tapi karena kami ilmiah, maka harus menempatkan semuanya pada porsinya masing-masing. Dan kami menengahi ya di antara pendapat ya, keyakinan yang simpang siur, kami dakwah dengan ilmiah. Yang ilmiah itu pasti kuat secara uji materi, uji bukti, uji analisis ya. Makanya ini kami terangkan di publik yang disebarkan lewat medsos, karena ini sifatnya terang benderang ya. Jadi otomatis jika ini ilmiah, maka pasti akan membentur semua yang subjektif, semua yang relatif, karena ini ilmu yang nggak bisa dibantah. Lah tentang garis bergurunya Mr. TM, akhirnya kami terangkan ya, daripada orang simpang siur ya, tuduh menuduh, aku mengakui, kami terangkan secara rinci. Basic kami adalah Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah dari Jabal Kubis. Saya dulu baiatnya pada zaman Profesor Hadirun Yahya, sampai diangkat khalifah oleh beliau di zaman Profesor Hadirun Yahya. Kemudian saya lanjut berguru kepada beliau. Saya nggak sebut namanya ya. Nah, secara duniawi beliau ada polemik ya di antara murid-murid profesor yang lain. Di depan banyak orang, secara duniawinya beliau adalah muridnya profesor, tapi yang dipecat. Nah, semua kan saya akui itu, nggak pernah saya tolak itu. Saya nggak pernah menolak atau nggak mengakui pemecatan. Iya, saya akui. Tapi saya terangkan ilmiahnya ya. Lah, cerita awal ya. Dari Jabal Kubis, beliau Syekh adalah Syekh Sulaiman Zuhdi. Ini kemudian banyak ulama Nusantara yang ngaji ke sini. Contohnya Kiai Khalil Bangkalan. Kemudian ada Kiai Hamid Pasuruan. Kemudian ada banyak ulama-ulama ya. Karena kedudukan Sayyidi Syekhnya ada di Jabal Kubis Mekah, maka ulama Nusantara yang berhaji otomatis akan ketemu siapakah Sayyidi Syekh yang ada di sana. Maka otomatis ya, dulu Sayyidi Syekhnya ada di Irak, pernah ada di mana-mana, beda-beda ya. Nah, beliau ini adalah Sayyidi Syekh yang saat itu pusatnya Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah ada di Mekah. Maka semua yang haji akan ketemu beliau. Nah, kemudian
waris kepada beliau ya. Beliau adalah anak kandung daripada beliau Syekh Sulaiman Zuhdi. Ini di Jabal Qubais juga dua-duanya ya. Baru kemudian yang berikutnya, yang ke-34, waris kepada Sayyidi Syekh Muhammad Hasyim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Beliau adalah orang Indonesia. Ya. Kemudian beliau punya beberapa murid. Ya. Murid yang besar yang terkenal diantaranya adalah Sayyidi Syekh Profesor Khadirun Yahya. Makanya di dalam tarekat beliau membawa ijazah dan beliau adalah pembawa estafet yang ke-35. Tetapi ada jalur yang lain. Ternyata beliau Sayyidi Syekh Muhammad Hasyim punya jalur lain yang juga membawa ijazah. Beliau adalah Sayyidi Syekh Sulaiman Ranjau Batu. Ini tempatnya ya, Sumatera. Beliau berarti sama-sama ke-35 ya. Ini anak kandung dan anak murid daripada Sayyidi Syekh Muhammad Hasyim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Kemudian beliau tidak lama ya. Kemudian beliau berpulang ya. Diwariskanlah kepada adik kandungnya. Berarti beliau juga anak kandung daripada Sayyidi Syekh Nenek Muhammad Hasyim. Namanya adalah Sayyidi Syekh Muhammad Khair Hasyim Al-Khalidi An-Naqsyabandi yang bertempat di Tapak Gajah, Sumatera. Nah, dari beliau sampaikan sepeninggal ayah nanti ayah tidak menurunkan waris. Berarti jalurnya putus, nggak lagi lanjut, betul ya? Tapi beliau menunjukkan beberapa penerus. Nah, inilah bedanya yang sering kami sampaikan antara waris dan amanah dan jalur keilmuan. Ya, waris itu memegang ijazah, sedang yang amanah adalah memegang amanah. Nah, contohnya ya, saya punya tanah ya 1 hektar, saya suruh orang, kau tanami jagung ya, itu waris apa amanah? Amanah. Tapi kalau waris, ini tanah aku serahkan kepadamu, aku balik nama menjadi namamu, ini menjadi milikmu, betul ya? Nah, karena amanah itu ya bisa disampaikan ya, dan tidak ada ijazahnya. Nah, itu beda dengan waris. Nah, beliau sampaikan memang di lingkaran Ahlul Bait beliau ada beberapa orang yang ditunjuk untuk meneruskan. Itu sifatnya amanah, bukan waris. Nah, beliau punya murid, ya itu ada guru kita ya. Nah, sama-sama satu leteng dengan profesor ya. Sama-sama toh? Ya toh? Dan sama-sama ini toh ya. Karena beliau meninggalnya cepat ya, maka terakhirnya antara Profesor Khadirun Yahya dan nenek Sayyidi Syekh Muhammad Khair Hasyim Al-Khalidi. Ini sama-sama waris. Tetapi siapa beliau? Dan siapa beliau? Beliau adalah anak murid. Tetapi beliau adalah anak murid sekaligus anak kandung gurunya. Jelas? Saya ulangi lagi ya. Sayyidi Syekh Profesor Khadirun Yahya adalah anak murid daripada Sayyidi Syekh Muhammad Hasyim. Dan beliau adalah anak murid sekaligus anak kandung daripada Sayyidi Syekh Muhammad Hasyim. Maka itulah adab dan sebagainya. Saya nggak tahu, tapi kasat mata saya ya gampangannya ya itu adab beliau. Maka selama ada anak murid dan anak kandung gurunya yang itu dianggap derajatnya lebih tinggi karena keluarga gurunya, maka beliau mempersembahkan murid kesayangannya agar menerima jalur waris dari jalur satunya. Ini kan ada 2 jalur ya. Sama-sama 35 ini. Nah, beliau guru kita adalah muridnya profesor. Tapi warisnya kepada beliau adalah dari jalur satunya. Maka beliau di silsilah beliau awalnya adalah ke-35, kemudian guru mursyid kita adalah
menjadi ke-37. Itulah kenapa seorang murid harus dipecat. Karena secara adab si murid itu nggak akan berpaling kepada guru yang lain. Nah itu dia. Setelah dipecat, maka beliau menjadi orang bebas. Maka ternyata kemudian nggak lama dari itu, beliau kemudian mendapatkan jalur waris dari jalur satunya. Dari nenek Sayyidi Syekh Muhammad Khair Hasyim Al-Khalidi An-Naksabandi, Tapak Gajah. Ya. Nah, beliau muridnya profesor. Ya. Jika selama dia tidak dipecat, maka haram menerima jalur lain. Paham sekarang? Itulah kenapa profesor tidak memerlukan waris, disampaikan terbuka ya. Kenapa beliau mencat ayahanda guru kita? Dan kenapa ayahanda guru menerima waris dari jalur satunya? Itu rahasia Tuhan. Itulah beda antara waris, amanah, dan keilmuan. Betul? Nah, saya awalnya berguru kepada beliau. Kemudian lanjut berguru kepada beliau. Karena beliau pada akhirnya dipecat sama beliau. Dan saya ngikut kepada ayahanda guru. Saya pun menjadi murid yang dipecat di jalur sekolah yang ini. Walaupun ya beliau memecatnya disampaikan lewat surat dan sebagainya. Ternyata itu dipersiapkanlah ayahanda guru kita untuk menerima jalur yang lain. Lah ada rahasia ya. Kenapa seorang dipecat oleh gurunya di depan mata semua orang ya? Pada saat dulu Gus Dur mau lengser, ini kebetulan saya pelaku sejarah ya. Gus Dur meminta kepada para kiai khos untuk mencarikan ahli dzikir yang nyambung. Akhirnya Gus Dur bersama Kiai Fakih Langitan menghadap profesor. Kemudian profesor menugaskan kepada ayahanda guru kita yang bunyinya adalah, kau amankan agama dan amankan negara ini. Padahal secara kasat mata dipecat. Akhirnya beliau mengadakan zikir intensif atas perintah gurunya. Itu di seluruh Pantura, mulai Bawean, Gresik, Lamongan, Tuban, kemudian terakhir ya di Kampung Malang Surabaya, yang saat itu ternyata beliau berpulang ya, berlindung ya, dan mandat untuk mengamankan agama dan negara tidak pernah dicabut oleh beliau. Nah inilah rahasia ya. Nah ternyata beliau yang di dunia dipecat mendapatkan perintah untuk mengamankan agama dan negara. Kemudian gak jauh dari itu kemudian beliau menerima waris dari jalur yang satunya, dari jalur keluarga anak murid dan anak kandung daripada nenek Hasyim yang satunya. Itu rahasia Tuhan. Kenapa kok bisa begitu? Itu rahasia Tuhan. Ini ada gambar satunya ya. Dan mohon maaf ya, semua zikir intensif itu saya semuanya ikut mulai pertama sampai terakhir loh. Jadi saya bukan kata cerita, tapi saya pelaku sejarah ya. Nah, di sini ada gambar ya. Beliau bergurunya ke sini, kok warisnya ke sini, ya toh? Padahal beliau sama nenek Muhammad Khair tidak pernah ketemu ya. Tidak pernah ketemu zahirnya ya. Waktu ketemu ternyata beliau sampaikan nenek Khair ini. Kemudian beliau diangkat anak kandung dan anak murid, anak kandung lah ya. Makanya nama beliau membawa nama KY di belakangnya. Adalah nama gurunya karena diwarisi nama gurunya. Beliau makanya menyematkan nama ya, Mursyiduna wa Murabbituna Al-Arif Billah As-Sayyid As-Syekh titik nama gurunya, nama KY. Kemudian bawahnya adalah bin beliau. Karena beliau diangkat anak kandung oleh nenek Muhammad Khair Hasyim Al-Khalidi. Beliau anak muridnya beliau dan sekaligus anak murid dan anak kandung beliau. Maka beliau membawa dua nama Sayyidi Syekh masyhur yang besar ya. Beliau di dunia adalah Mujaddid Akbar ya,
yang mengawali membuka rahasia Quran Islam dengan metodologi yang ilmiah yang sangat tinggi dan dahsyat ya. Akhirnya Islam bisa dibuka terang benderang ya, didakwakan secara ilmiah, ilmu pasti. Beliau seorang profesor, doktor, jenderal, kemudian ilmuwan yang luar biasa. Nah ini dia ya. Beliau guru kita berguru kepada Profesor Khadirun Yahya, tapi warisnya kepada dari Sayyidi Syekh Muhammad Khair Hasyim Al-Khalidi. Inilah gambarnya. Kenapa kok bisa demikian? Itu rahasia Tuhan ya. Tadi saya bilang ada Sayyidi Syekh Sulaiman Judi ya. Nah, beliau wariskan kepada anaknya ya, Sayyidi Syekh Ali Ridho. Ini masih di Jabal Qubais ya dua-duanya ya. Kemudian waris kepada Sayyidi Syekh Muhammad Hasyim. Lihat sini ya. Sayyidi Syekh Muhammad Hasyim adalah muridnya Sayyidi Syekh Sulaiman Hutapungkut Kota Tonga ya. Lihat ya, beliau berguru kepada Syekh Sulaiman Hutapungkut Kota Tonga ya. Suatu saat ya, beliau ini adalah khalifah tuanya Syekh Sulaiman Judi. Suatu saat beliau diperintah untuk ziarah ke Jabal Qubais untuk menemui Sayyidi Syekh Sulaiman Judi. Beliau adalah khalifah tuanya Syekh Sulaiman Judi. Kemudian ke sana ternyata beliau telah berlindung dan kedudukannya diganti oleh anak kandungnya yaitu Sayyidi Syekh Ali Ridho. Ditahanlah beliau di sana untuk suluk-suluk di sana. Kemudian ternyata diamanai waris. Nah, coba ya. Enggak pernah ketemu ya. Beliau berguru kepada Syekh Sulaiman Hutapungkut, tapi disuruh ziarah ke Jabal Qubais, ditunggu Syekh Ali Ridho, diturunkan waris. Bergurunya kemana? Ke Syekh Sulaiman Hutapungkut, Sumatera. Warisnya dari mana? Dari Sayyidi Syekh Ali Ridho, Jabal Qubais. Nah, sama nggak dengan ini? Beliau guru kita, bergurunya kemana? Sayyidi Syekh Khadirun Yahya. Tapi warisnya dari mana? Dari Sayyidi Syekh Muhammad Khair Hasyim Al-Khalidi. Nah, ini ada kalimat yang bagus ya dari saudara kita ya. Dari saudara kita ya. Saya lepas kacamata ya, kacamata bohongan aja ya. Saya bacakan ya, otentik ya. Atas nama ini saya otentik ya, saya nggak mengada-ngada ya. Atas nama Delvira Tahir membalas tentang kajian kepada Facebook atas nama Kajian Makrifat. Beliau sampaikan, Yang Mulia Angku Profesor berkata demikian. Lalu siapa yang tahu kelanjutan dari penjelasan kami? Kami semua bisa menangkap pastinya. Waris tidak diturunkan. Loh. Dari profesor, ya Angku Profesor tidak menurunkan waris ya. Ini bunyinya ya. Waris tidak diturunkan. Tapi penerus iya. Loh, jelas ya. Ini bukan waris tapi amanah ya. Tapi penerus iya. Bedakan antara waris silsilah dan penerus ilmu. Jelas sekarang? Yang Mulia Ayahanda Guru Profesor mengangkat ketiga putranya untuk meneruskan keilmuan secara sah dan diakui. Betul, saya pun mengakui ya. Yang Mulia Buya In, Yang Mulia Buya Abu, dan Yang Mulia Buya Farhi. Semuanya diangkat Yang Mulia Ayahanda Guru untuk meneruskan keilmuan ya. Meneruskan keilmuan. Waris itu sesuatu yang berbeda lagi. Soal murid yang banyak, Yang Mulia Ayahanda Guru sudah timbang terima dan take over kembali kepada Yang Mulia Nenek Guru. Nah, ini digambar ya. Dari awalnya beliau mendapatkan waris dari Sayyidi Syekh Muhammad Hasyim, kemudian dikembalikan ke beliau. Nah, maka yang berlaku adalah jalur satunya. Jelas? Nah, tadi kan ada dua. Kemudian beliau mengembalikan, ini garis merah ini loh. Nah, maka yang tinggal mana waris?
jalur waris. Yang ini jelas sekarang ya. Jelas ya? Soal murid yang banyak, yang mulia ayahanda guru sudah timbang terima dan take over kembali kepada yang mulia nenek guru Hasyim. Itulah dasar dan jawaban mengapa abangda dan kakanda harus ke buayan kembali, ke pangkal. Charge the herd, charge the wire. Udah, itu saja. Berarti apa? Dari Profesor Khadirun Jaya dikembalikan ke jalur gurunya, yaitu buayan, kubah dingin. Yang kebetulan saya berizki ziarah ke sana, termasuk ziarah ke tempat suluk beliau di Sawah Lunto. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pun berizki ya, melihat ya, pusaka-pusaka yang diturunkan kepada moyang nenek Hasyim waktu itu. Saat beliau diperintahkan oleh gurunya, yaitu Nenek Sulaiman Hutapungkut, untuk berziarah ke Jabal Kubis. Termasuk uang 1 kepeng yang dipegang Ahlul Bait. Nah, saat itu kemudian dipegang sama ayahanda guru, ditaruh di atas kepala. Saya pun berizki, karena kami pun berizki berziarah ke sana bersama yang mulia ayahanda guru kami. Maka dari jalur ini sudah putus, tidak ada lagi. Jelas? Karena dikembalikan. Dan ini adalah kalimat daripada keluarga sendiri ya. Mohon maaf sekali ya, daripada kita debat, tanya jawabnya nggak ada ujungnya, maka harus kita akhiri dengan penjelasan yang ilmiah, logik dan bukti. Jelas ya? Itulah bedanya antara garis berguru, amanah dan waris. Saya bukan waris. Jelas? Saya nggak pernah mengaku waris. Saya hanya muridnya Profesor Khadirun Yahya, juga muridnya ayahanda guru kami. Saya khalifah di zaman Profesor Khadirun Yahya, kemudian pun diangkat khalifah oleh yang mulia ayahanda guru kami. Saya hanya muridnya saja. Ya. Tetapi kewajiban kami kepada umat ya, kami harus meluruskan mana yang waris, mana yang amanah, mana yang jalur keilmuan. Jelas sekarang? Jelas. Nah, beliau Profesor Khadirun Yahya adalah mujaddid akbar ya. Beliau pembaharu besar ya, di mana Islam kemudian masuk ke zaman di mana agama diterangkan secara ilmiah, ilmu pasti. Kami teruskan misinya. Kami kupas agama secara metodologik, secara eksak, ilmu pasti. Kami terangkan secara terbuka, terang-terangan, terang benderang. Beliau Profesor Khadirun Yahya ya, membuka kampus Pancabudi. Harapannya agar sekolah ini bisa keluar kemana-mana secara eksak ilmiah. Beliau pun mengembangkan dakwah tarekat Naksabandi dengan wadah pondok pesantren, titik-titik, saya nggak sebut namanya. Demikian juga Mr. TM ya, mengembangkan tarekat Naksabandi dengan baju luar bernama Kampus Taklim Ma'rifat. Saya hanya mengikuti jejak-jejak beliau. Ya. Beliau membungkus isi Islam, metodologi Islam dengan bahasa ilmiah supaya ini sudah konsumsi publik. Beliau membuka kampus, sekolah dan majlis zikir di mana-mana. Kami pun teruskan juga. Apa salahnya? Kami pun tidak pernah membenci keluarga, nggak pernah ya. Saya hanya mendudukkan perkaranya supaya ini proporsional, tidak tumpang tindih. Supaya jangan sampai kejadian berulang ya. Tarekat menjadi banyak tarekat. Sementara orang nggak tahu mana yang waris, mana yang amanah, mana yang jalur keilmuan. Sekarang terang benderang nggak? Waris itu sekarang hanya ada pada mursiduna wa murabbituna al-arif billah as-sayyid as-syekh. Nama beliau KY atau nama gurunya bin, nama ayah kandung dan ayah gurunya yang mengangkat beliau menjadi anak kandung dan anak waris murid dunia dan akhirat.
jelas sekarang. Kenapa beliau sampaikan ya? Dan ini nggak bisa kebantah ya. Sepeninggal ayah nanti, ayah profesor ya, ayah tidak menurunkan waris, tapi mengamanai penerus, boleh. Dan memang saya akui ya, itu haknya ahlul bait ya. Tapi ketika ada overlapping, mana yang penerus mengaku waris, harus kami luruskan, karena kami, adab kami berguru kepada beliau dan berguru kepada beliau. Maka saya harus tunjukkan mana yang waris, mana yang amanah. Dan ini adalah tentang satu tarekat yang besar di dunia, yaitu tarekat Naksabandiyah Khalidiyah, yang masyhur dari jalur Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya. Jadi ini bukan ilmu yang mengada-ngada. Hanya saja bahasa kami memang nyentrik agak berbeda. Karena itu strategi kami membangunkan orang tidur dalam keadaan mabok. Kami terangkan secara ilmiah, bahkan terbuka di publik, pada ini kajian makrifat yang sangat tinggi. Karena kebetulan kami pun khalifah daripada beliau-beliau berdua ya. Kebetulan khalifah kami ya sudah ya lumayan bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Maka kami bisa menerang secara eksak ilmiah dan nggak bisa dibantah orang ya. Semua yang kami terangkan itu adalah teknologi tinggi ya, dan nggak bisa dibantah oleh siapapun ya. Jadi murid Profesor Khadirul Jaya pun sampai belasan juta di seluruh dunia ya. Nah, jadi sekarang paham ya? Beliau ayahanda guru kenapa dipecat sama gurunya? Karena dipersiapkan untuk mendapatkan waris dari jalur satunya ya. Karena estafet yang dari beliau telah dikembalikan kepada gurunya ya. Maka yang waris berikutnya adalah dari jalur yang satunya. Ini yang akan berlanjut terus ya. Dan beliau dari sini tidak ada waris lagi. Mohon maaf ya, pihak keluarga Ahlul Bait dzurriyyah ya, harus kamu sampaikan supaya umat tidak bingung ya, supaya nggak ada permusuhan ya. Kami diajari oleh ayahanda guru bahasanya begini, force major ya, dahulukan kepentingan utama. Maka apapun yang akan merintangi kepentingan utama harus kau tangguhkan. Nah, karena ini untuk umat manusia, orang harus tahu di manakah jalur yang waris. Maka siapapun yang ngaku-ngaku waris otomatis kami singkirkan. Tapi kami tetap adab tinggi kepada penerus-penerus keluarga guru kami. Kalaupun kami diizinkan untuk ziarah ke sana, oh sangat kami senang ya. Kalau kami diterima oleh keluarga Profesor Khadirul Jaya, alhamdulillah ya. Kami sama sekali nggak ada memusuhi, tidak ya. Kami hanya menempatkan porsinya ya. Sebagaimana beliau pun menempatkan porsi beliau ya. Telah memecat ayahanda guru kita untuk memberikan waris, itu skenario Tuhan ya. Dan kami pun bagian kecil dari skenario Tuhan itu. Nah, beliau Profesor Khadirul Jaya sampaikan, kita akan menghadapi turbulensi zaman yang besar-besaran. Kita akan menghadapi akhir kurun abad 15 sejak kedatangan Islam, itu sangat berat. Akan datang banyak bencana, musibah, penyakit, dan perang di mana-mana. Hanya kaum dzikrullah saja yang akan selamat. Itu bahasa Profesor Khadirul Jaya. Dan kata ayahanda guru kami ya, ayahanda mursyid kami ya, ini adalah satu-satunya waris tegak lurus dari junjungan Rasulullah Muhammad. Bahkan satu-satunya di dunia ini. Dunia akan mencari kita dan kita akan menjadi pusat tasawuf dunia. Berarti setelah ada zaman kalau bendu habis-habisan nanti, Islam akan muncul dengan terang benderang, cemerlang. Dan itu kita akan menjadi pusat rujukan tasawuf di seluruh dunia, akan mencari ke Indonesia. Dua kalimat Sayyidi Syekh masyhur, junjungan saya. Dia adalah mursyid kami. Dan isi beliau-beliau adalah isi yang sama, yaitu nurun ala nur yang sama.
Makanya saya bilang saya ini muridnya Profesor Kadirun Yahya. Saya pun muridnya beliau, guru murid saya, karena isinya sama. Saya pun muridnya Nabi Muhammad, muridnya Nabi Isa, muridnya siapapun Rasul di zamannya masing-masing. Karena guru itu sifatnya isinya sama. Inilah metodologi yang mempertemukan seluruh sudut pandang agama, menyatukan bukan memisahkan. Diterima seluruh rahmatan lil alamin. Dengan teknologi yang sangat tinggi yang ya'lu wala ila alaih, sangat tinggi ilmiahnya dan amaliyah, bisa dibuktikan oleh seluruh umat manusia. Bukan agama cerita, bukan agama omong kosong fiktif. Makanya kami ajak semuanya praktekkan, buktikan, baru kau ketemu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.